Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri Anur, bisa dipanggil Pak Al, bisa juga dipanggil Pak Qadri, sesuai senyamannya saja. Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Namun sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kalau kita membaca doa belajar. Apakah ada yang bisa memimpin doanya? Saya meminta kepada La Bedum. Baik, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dengan kepada doa Karena kita sudah membaca doa, terlebih dahulu kita absen dulu agar saya bisa mengetahui nama kalian. La Bedum. Andri Aini. Neneng. Ayuni Vanita. Hadir, Pak. lengkap semuanya, Pak. Ya. Saya rasa nama kalian sudah disebut semua. Kita langsung saja masuki materi ini, yaitu sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, sebelum memasuki materi mengenai sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain, saya ingin bertanya dulu, seperti apa itu sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain? Mungkin ada anak-anakku sekalian yang bisa menjelaskan seperti apa itu sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Yang ingin menjelaskan mengenai pendapatnya, silakan menunjuk baru sebut nama. Tidak tahu, Pak. Mungkin yang lain bisa jelaskan seperti apa itu sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, saya rasa anak-anak kalian belum mengetahui mengenai sikap menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, saya akan jelaskan seperti apa itu sikap menghargai diri sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama itu sikap menghargai diri sendiri. Sikap menghargai diri sendiri itu mengembangkan perasaan yang nah, sikap menghargai diri sendiri itu mengembangkan perasaan yang kuat terhadap menghargai diri sendiri dapat membantu agar memaksimalkan potensi Anda dan mengembangkan hubungan yang sehat dan membuat semua orang yang di sekitar Anda melihat Anda sebagai seorang yang patut untuk dihormati. Nah,
Kemudian adapun beberapa yang perlu dilakukan dalam menghargai diri sendiri, di antaranya itu kenali diri Anda. Mana itu di? Terus apa lagi, Pak? Kenal diri Anda itu semakin mampu Anda memahami diri sendiri, semakin mampu Anda melihat dan menghargai betapa uniknya diri Anda. Nah, kemudian maafkan diri Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus bisa maafkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang tidak mengembangkan. Nah, yang ketiga, terimalah diri Anda. Buatlah diri Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, belajar untuk mengasihi dan menerima diri Anda apa adanya. Yang selanjutnya, bangunlah rasa percaya diri Anda. Memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika Anda tidak bahagia dengan siapa Anda, bagaimana penampilan Anda, atau apa yang Anda lakukan. Yang kelima, jagalah sikap yang positif. Sikap positif dapat membuat atau menghancurkan kesuksesan Anda, serta pikiran Anda mengenai diri sendiri, bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Nah, yang keenam, berhentilah bersaing dengan semua orang. Salah satu alasan Anda mungkin kurang menghargai diri sendiri adalah karena Anda merasa bernasib buruk bahwa Anda masih saja sementara semua teman Anda telah bertunangan, atau bahwa Anda merasa tidak cukup pintar karena Anda tidak menghasilkan uang sebanyak orang lain yang Anda kenal. Yang ketujuh, singkirkan rasa iri Anda. Berhentilah berharap Anda memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dan berusahalah untuk mencapai apa yang benar-benar Anda inginkan. Yang delapan, percayalah pada keputusan Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus percaya pada keputusan Anda yang buat. Nah, yang kesembilan, belajar untuk menerima kritikan. Untuk benar-benar dapat menghargai diri sendiri, Anda harus mengetahui diri Anda yang sebenarnya. Yang terakhir, jangan biarkan orang lain mengasuk Anda. Walaupun hal ini terdengar mustahil, rasa menghargai diri sendiri dan kebahagiaan Anda harus datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain di sekitar Anda. Nah, yang kemudian itu yang sikap menghormati orang lain. Nah, saya bertanya lagi kepada anak-anak kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai tentang sikap menghormati orang lain? Kalau kalau ada, silakan tunjuk tangan dan sebut nama. Saya, Pak. Siapa? Sandra. Nah, saudara-saudara, saya persilakan. Jadi menurut pengetahuan saya, Pak, sikap menghormati orang lain itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya. Nah, dalam itu sangat bagus dari saudara Sandra, itu sangat benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya kita sangat ingin dihargai oleh rekan kita, baik di sekolah, di rumah, kantor, dan dimanapun kita berada. Kata menghargai menurut
menentukan, menilai, memberi harga, menafsir, harga, menendang, penting, bermanfaat, berguna, dan menghormati. Nah, yang kemudian saja itu. Cara kita membina hubungan baik dengan orang lain agar hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang pertama itu saling membutuhkan. Pernahkah kalian membayangkan jika segala sesuatu harus dilakukan sendiri, bekerja sendiri tanpa dibantu oleh customer service lainnya, menerima customer sendiri, sampai ketika Anda sesuatu masalah, kalian mengambil keputusan sendiri. Apakah ada anak-anakku sekalian yang bisa menjawab, menerima apa yang saya sebutkan? Bisakah Anda jelaskan? Dan saya rasa tidak ada, baik langsung saja. Yang kedua itu saling menguntungkan. Selain saling menguntungkan itu ternyata kita semua juga bisa saling menguntungkan. Yang ketiga saling mengisi, saling mengisi, tidak ada satu orang pun yang benar-benar serupa dengan orang lain. Yang keempat saling menguatkan. Mungkin ada anak-anakku sekarang yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin ada anak-anakku yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya, Kak. Ya. Sebutkan nama dan asalnya. Asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Antriani, asal sekolah SMK Negeri Masalaya. Ya. Apabila berinteraksi dengan orang lain. Bisa diulang? Apa definisi saling mengisi saat berinteraksi dengan orang lain? Oh, mungkin ada yang lain mau bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Anak-anakku sekalian yang bisa menjawab dari pertanyaan saudari Andri ini, apa definisi? Saya, Pak. Saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari saudari tadi mengatakan bahwa apa sih definisi saling mengisi saat berinteraksi dengan orang lain yang menjadikan hidup lebih baik. Nah, kalau menurut saya Pak, dari penjelasan Bapak tadi itu saya memahami bahwa saat berinteraksi dengan orang lain kita tuh harus saling artinya interaksi kita itu balik begitu, kayak hanya saya yang dominan ataupun hanya dia yang dominan. Maksudnya kalau misalnya dia bercerita apapun kita kayak respon begitu. Itu saja, Pak. Ya, saya rasa itu dari jawaban saudari Sandra
Mungkin siapa lagi? Mungkin dari saudari Andra ini dapat dipahami atau ingin menanggapi? Saudara ini? Paham. Saya rasa apa yang kata Cassandra itu sudah jelas, bahwa ketika kita saling berinteraksi dengan orang lain, dalam interaksi sosial itu hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika seseorang bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan ketertiban, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan kasih sayang. Mungkin ada lagi yang mau ingin tanyakan? Silahkan uji tangan dan sebut nama. Baik, kalau tidak ada bertanya, saya akan memberikan tugas untuk anak-anakku sekalian. Adapun tugas akhir kalian yaitu di mana kalian membuat resume sesuai pemahaman kalian mengenai materi yang telah saya bawakan hari ini dan akan kumpul minggu depan. Saya cukupkanlah yang kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.